Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Sebelum itu nggak kelihatan, nggak nampak. Masih normal. Nah, oke. Nah, kalau dia udah gede, liver itu gede, Franky, beratnya antara 800 sampai 1,5 kilo. Oh, Gede. ya? Gede. Kanker udah gede. Mau diangkat kalau gede, kebanyakan. Jadi gimana caranya? Nah, mereka disuntik, kankernya bagian tengahnya disuntik dengan alkohol absolut. Alkohol absolut itu sifatnya nyerap air. Di tengah kankernya diserap airnya, terus kankernya jadi mati kan selnya, jadi mengecil. Udah kecil baru dioperasi sama dokternya. Dok, ada satu yang tempo hari saya pernah ngomong. Kita seringkali menggunakan istilah-istilahnya yang kadang-kadang mungkin suka nggak standar kali dok ya. Untuk saya sih nggak standarnya. Karena orang ngomong CA, mereka ngomongnya kanker. Di otak saya CA itu California gitu kan, karena California kalau kita ngomong CA, angka 5 angka itu adalah alamat di California sana. Tapi apa benar dok, kanker itu dokter-dokter ngomongnya CA? Atau istilah kerennya saja sekarang ini? CA itu sih kalau dokternya dari luar negeri ya agak ke barat-baratan CA. Kalau di orang Indonesia sih bilang CA. Jadi CA paru gitu, CA paru, CA liver, CA. Enggak disebutin kanker gitu. Enggak. Oh, jadi udah dari dulu itu Padahal istilah. Sebenarnya kalau dari katanya kanker itu apaan sebenarnya? Cancer itu apa? Cancer itu saudara kandung sama si tumor, cuman lain bapak lain ibu. Bukan. Apaan? Cancer itu loh. Zodiac. Cancer. Iya, zodiac. Oh. Apa gambarnya? Kanker apa ya? Kepiting ya? Iya. Benar ya? Iya, memang kepiting. Artinya kepiting. Kenapa kanker disebut kepiting? Karena punya capit. Iya, dia bercabang. Kanker kakinya berapa? Ayo. Nah, itu pelajaran biologi, Franky. Ya ampun, Dok. Saya sama guru biologi saya, Dok. Waktu SMA, itu ada namanya Ibu Upik Kemala. Suatu kali dia cerita ke saya, ini kalau ulangan si Franky ini Ibu periksa paling akhir. Kenapa? Ngabisin waktu, tulisannya nggak bisa kebaca. Tapi katanya nilainya bagus terus katanya. Dia udah pusing soalnya. Nggak bisa disalahin karena takut nanti dia bacanya salah. Tapi itu ada berapa, Dok? Kakinya ada 10, Franky. Dekapoda. 10, ya. Termasuk yang capitnya itu dianggap satu kaki. Jadi yang ke belakang ini 8. 4 kanan, 4 kiri, di sini 2. Nah, karena kanker itu punya cabang-cabang, yang kemudian menjapit sekitarnya itu disebut kanker. Oke. Dia bercabang. Jadi itu penamaan itu memang disengaja untuk mengikuti bentuk si zodiak tadi. Nah, sekarang Dok, itu si kanker itu kan dikenal sebagai pembunuh nomor berapa, Dok? Kanker itu termasuk penyakit degeneratif. Itu sama ya seperti kayak kalau penyakit orang tua itu yang disebut itu adalah stroke, jantung, kanker gitu. Itu masuk satu kelompokan tuh maksudnya. Degeneratif. Pengertian degeneratif apaan sih, Dok? Penyakit yang terjadi pada orang-orang usia tua-tua gitu. Penyakit udah orang-orang tua. Kalau nggak tua jarang kena kanker, jarang. Bukan berarti nggak bisa, jarang. Bisa ya. Cuman istilah itu resikonya lebih besar. Kebanyakan terjadi pada orang sudah berumur. Terus kalau orang dibilang kanker tuh apa reaksinya manusia orang biasanya? Kalau orang normal nih, wah kamu kena kanker gitu loh. Ya minta duit, Dok. Enggak, langsung sedih, stres. Kadang-kadang ada orang yang bisa sampai bunuh diri tuh. Karena kenapa? Konotasi kalau kanker nggak bisa sembuh, mati gitu loh. Wah umur gue udah pendek lagi, kenapa gue udah kena kanker gitu loh. Padahal kan mati kan alami, Dok. Semua orang pasti mati ya. Iya, itu kan cuma kanker, cuma caranya doang kan. Iya. Ya, cuma caranya doang. Tapi orang kalau di begitu itu, divonis begitu, yang diasumsikan itu adalah penyakit yang nggak bisa disembuh gitu loh.
Nggak bisa sembuh dan pasti menghabiskan uang banyak kalau kanker. Jadi kanker jantung kan penyakit yang mematikan ke satu ya dok ya? Ya. Kedua Stroke, kanker. kanker. Kalau diabetes penyakit mematikan juga nih dok? Ya, kalau diabetes manifestasinya bisa macam-macam, termasuk stroke jantung itu tuh dibalik dia itu adalah penyakit latar belakang di belakang itu. Jadi itu kalau si diabetes itu kalau dari jantung segala macam kita integralin nyampe ke diabetes, diabetes kita diferensialin nyampe ke macam-macam tuh dok ya. Oke. Nah dok, si kanker ini dok, seringkali kan orang tuh masih kadang-kadang bertanya, itu kanker apa tumor katanya? Ya. Itu hubungannya dalam keluarganya gimana dok? Baik-baik aja Sebenarnya apa begini, semuanya itu namanya tumor. Tumor jinak namanya biasanya tumor jinak. Kalau tumor ganas namanya kanker. Tumor itu atau benjolan? Tumor tuh benjolan. Iya, benjolan. Kalau benjolannya jinak, jinak tuh artinya tidak nyebar kemana-mana, dia di situ aja. Namanya jinak, jadi artinya tidak membahayakan jiwa. Itu namanya tumor jinak. Jadi kalau orang dijitak, plak gitu ya, benjol. Tumor, cuman tidak kemana-mana dan bisa hilang sendiri. Tapi kalau namanya kanker, tumornya ganas itu artinya dia bisa ngerusak sekitar, bahkan bisa pergi kemana-mana, menyebar kemana-mana. Nah itu jadi ganas namanya. Ada itu kanker. Ada satu lagi dok. Ada orang kan sering kali nonjol di sini dok. Ganglion katanya dok. Iya, itu tumor. Karena dia bisa hilang sendiri. Hilang sendiri, gitu ya. Dan dia kalau tumor jinak, dia benjol, kita pegang, kita gesek-gesek itu dia masih bisa bergerak, Franky. Kalau si tumornya tuh jinak, bisa kalau itu jadiin mainan. Ya bisa dia bergerak-gerak, bisa pindah. Tapi kalau yang namanya ganas diginiin dia melekat ke sekitarnya. Itu yang tadi dokter bilang punya capit. Ya, punya cabang. Gitu ya. Makanya itu sebabnya kalau misalnya contoh ya, orang punya tumor jinak, yang ada lipom misalnya. Ada di sini kadang-kadang nih dok. Dioperasi, begitu operasi udah hilang, selesai, nggak ada masalah karena nggak ada cabang. Nah kalau yang ganas dioperasi, dicomot, ada satu cabangnya ketinggalan, cabangnya bisa numbuh lagi. Kadang-kadang di sini dioperasi, tahu-tahu numbuhnya di tempat lain, dia udah nyebar kemana-mana. Nah itu ya ganas namanya. Dari sini ke sini naik apa dia? Ada naik darah, namanya hematogen, ada yang naik pembuluh limpa. Jadi gini loh. Pembuluh darah kita kan arteri, dari jantung keluar arteri, balik lagi ke vena kan, ke jantung lagi. Nah sambungannya itu namanya kelenjar limpa. Ada salurannya. Jadi mulai dari arteri kecil sampai kapiler. Kapiler tuh dibawa sama limpa masuk ke pembuluh balik balik lagi ke jantung. Jadi itu saluran antara limfa. Nah dia bisa pakai limfa itu biasanya nyebarnya nggak terlalu cepat, tapi kalau lewat darah nyebarnya cepat. Jadi di sini di kotak-kotak dulu tiba-tiba kanker di otak, tiba-tiba ada di paru. Kanker livernya menjalar ke tulang, prostat ke tulang dan segala macam itu loh jauh-jauh. Jadi ada tumor jinak yang bisa kita main-mainin, kita di dokter Jaya bilang, ada tumor ganas yang istilahnya punya bisa capit. nyebar atau bisa menyebar ke sekitar, merusak sekitar, atau dia nyebar ke tempat lain. Nah, tadi kan awal dokter bilang itu kita mulai dari tumor dulu. Ini kan penyakit degeneratif terhadap orang-orang yang sudah berusia lebih dewasa biasanya. Nah, kan kalau kita tahu kalau misalnya kayak COVID itu kan penyebabnya virus, dok. Masuk ke kita punya jaringan napas terus bercokol lagi di badan kita. Kalau ini kok bisa ada ujuk-ujuk gitu dok? Jadi bukan ujuk-ujuk, sebenarnya begini. Kita balik ke asal muasalnya. Bagaimana terjadi kanker? Kanker itu sebenarnya begini. Dok. Kita kan berasal dari satu sel. Ya. Sel sperma, sel telur bergabung menjadi satu sel. Jadi 2 sel, 3 sel. Nah, sel itu kalau udah banyak tuh akhirnya jadi otak, jadi paru, jadi jantung. Sel sama sel itu kan pasti sebelahan dong. Iya. Nah, tanggaan. Dia saling melekat, Franky. Iya. Saling melekat. Artinya gini, kamu pernah tahu piramid? Pernah. Tapi belum ke sana, dok. Iya, pernah tahu Borobudur? Nah, ini udah pernah ke sana. Oke. Borobudur itu dia tempatnya gede-gede gitu, termasuk di piramid. Bagaimana kok dia bisa nyusun batu? Itu tapi batunya nggak ambrol. Batu ditumpuk-tumpuk, dok? Bukan tumpuk jatuh lah. Kan coba dia aja saling
ada apa ya gravitasinya gitu dok? Bukan. Apa? Dia agak kait-kait begini, Frankie. Oh. Dia masuk. Pernah tahu nggak nih? Kamu kan suka. Lego. Ya. Kamu tahu ini? Orang bikin ini. Tahu, Ada orang saya bikin suka. meja, tapi tanpa sambungan. Di rumah saya tuh saya bikin sendiri tuh Nah dok. itu. Jadi dia gini, dibikin selagi nih, masuk sini. Mhm. Dak, dak, dak. Borobudur kayak gitu. Piramid kayak gitu, makanya ribuan tahun juga. Dia kagak ambrol lagi. Yang di rumah saya tuh dok, hasil karya saya tuh dok. Bikin meja tanpa paku, cuman Iya. disambung-sambung gitu. Ya memang, itu dia. Nah, sel juga begitu. Sel sama sel, kamu bayang nggak? Ini kita punya jantung nih, isinya kan sel kan? Nah, sel sama sel kalau dia sama-sama licin, ambrol lah, jantung kita bisa ambior kemana-mana. Nah, sel itu, dinding bagian luarnya, itu berbenjol-benjol, Frankie. Benjol-benjol langsung klik, nyambung. Oke, jadi kalau kita susah-susah gambarinnya nih dok ya. Pertama kita pikirin kayak Lego lah. Ya. Ada dia punya tonjolan-tonjolan yang bisa Tonjolan, dibikin ada yang tonjol, ada yang nonjol, ada yang cekung. cekung. Masuk. Kalau kita susah lagi, kita pikirin itu namanya apa nih? Mainan yang ditempel-tempel apa? Jigsaw. Ya, Ya kayak gitu kan. Ada bentuknya sama apa supaya dia saling mengikat. tepat. Nah, Nah, sel sama sel, dia saling melekat satu sama lain sehingga dia bisa membentuk organ, membentuk jaringan, membentuk organ dan segala macam. Nah, dia juga punya satu sifat bawaan bahwa begitu dia ketemu sama sel lain, cek, dia stop, dia nggak bertumbuh, Frankie. Tapi kalau satu ini rusak, plak rusak, dia ganti satu lagi, tek dia bikin tetap aja nggak akan numbuh. Nah, karena kalau satu dan lain hal, sel itu berubah sifat, udah nempel ke sebelah udah ada gitu, tapi dia tetap numbuh, akhirnya dia nonjol. Itulah jadi tumor. berarti memang si selnya aja jahat tuh dok dari Selnya awalnya. berubah DNA-nya. Selnya berubah DNA-nya. Iya. DNA-nya itu sebenarnya ya ada yang mengatur bahwa kalau sel ketemu sel, plek, dia nggak numbuh lagi, nggak membelah. Tapi begitu dia ketemu sel lain, dia masih tetap membelah-belah, itu kemudian jadi tumor. Nggak sekolah tuh selnya tuh dok. Nah, dia berubah, jadi selnya berubah, mutasi. Jadi prinsipnya itulah yang menerangkan kenapa orang tua lebih banyak jadi kanker. Karena waktunya udah lama, dia kenal pengaruh lingkungan segala macam, lama-lama dia berubah sifat. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat sel normal menjadi sel tumor atau sel kanker. Tapi ngomongin kanker ini penyakit keturunan nggak sih dok? Nah, itu nanti kita sebut. Ada di bab 3 nanti ya. dok. Oke. Jadi, sekarang semua penyakit selalu ada faktor turunan, ada faktor lingkungan. Jadi turunan, misalnya contoh orang yang di keluarganya ada sakit kanker, mamanya kanker, ada kemungkinan anaknya kanker, ada kemungkinan cucunya kanker. Itu namanya onkogen, gen atau DNA kanker. DNA kanker itu ada bawaan. Nah, bawaan itu kalau ada, jadi prinsipnya gini, kalau ada gen tersebut, ada pengaruh lingkungan, numbuhlah jadi kanker. Jadi kepala tuh penyakitnya ya. Tapi kalau nggak punya gen, ada lingkungan, dia nggak jadi kanker. Itulah yang menerangkan kenapa misalnya contoh, ada orang ngerokok, kata bapaknya, anaknya ngerokok, awas lu ngerokok, terkanker. Ya, papa bilang, itu si bapak tua itu udah 70 tahun ngerokok dari sejak umur 10. Aman-aman Ngerokok, aja. nggak kenapa-napa. Ya karena dia kan punya gen. Kalau dia punya gen, belum sampai 80 tahun atau 60 tahun, dia udah kanker duluan umur sekian. Karena ada kanker. Jadi nggak boleh dianggap sama kemampuan orang. Onkogen itu bisa diperiksa, Frankie. Onkogen. Bisa. Jadi kankernya belum numbuh, tapi bibitnya ada. Nah, kalau orang misalnya contoh punya onkogen kanker paru, ya jangan ngerokok. Itu dengan pemeriksaan DNA. Itu onkogen itu ada termasuk keahlian dokter-dokter yang orang ini belum sakit, dicoba periksa, oh ada gennya nggak? Kalau nggak ada gennya nggak apa-apa. Kalau dia punya gen, hati-hati. Pernah tahu Angelina Jolie? Ya kemarin ada hoaxnya tuh. Hoax apa enggak ya? Apa? Ya ampun deh, kemarin tuh ada di internet katanya meninggal. Itu berarti hoax ya? Ya nggak tahu, saya sih. Masuk di berita tuh. Si Angelina Jolie itu karena perkembangan ke dunia kedokteran udah begitu hebat, dia periksa onkogen. Ternyata dia punya onkogen terhadap CA
payudara. Tia payudara. Iya. Dia tanya ke dokter, ini saya payudara itu numbuhnya di mana? Di payudara. Jadi saya punya kemungkinan sakit saya mame, saya payudara. Iya. Terus gimana caranya supaya itu? Sekarang dia bilang, kalau seandainya nggak punya payudara, saya bisa kanker nggak? Enggak. Nggak ada tempat numbuhnya. Kan numbuhnya di payudara. Jadi kalau gitu dia bilang, saya udah punya bibit, daripada saya kanker, buang aja payudara saya. Jadi dibuang, dioperasi. Tuker silikon gitu, Dok. Nggak usah ditukar dia nggak apa-apa. Dia kan emangnya seksi karena payudaranya kecil juga kan. Oh gitu. Dibuang. Nah, kemudian dokter yang membuang itu namanya preventive medicine lagi. Pencegahan. Dikecam sama dokter-dokter lain. Loh, kenapa lo operasi? Indikasinya apa? Dia kan nggak kanker. Kalau kanker dibuang payudaranya is okay. Ini belum kanker. Ya tapi pasiennya mau, dia bilang. Ya pasien yang minta kan. Pasiennya minta dan memang betul dia tumbuh di situ. Nah sekarang pertanyaan saya gini, kanker payudara bisa tumbuh pada laki-laki nggak? Karena laki-laki juga punya payudara, kemungkinan bisa, Dok. Bisa, ada. Betul, ada ya? Laki-laki yang bisa kena kanker payudara. Kanker mame, CA mame. Namanya kalau kerennya CA mame. Mama itu. Mamae. Gitu, kayak gitu. Nah, sudah sampai ke situ, Frankie. Jadi memang satu faktor keturunan itu bisa diperiksa. Sekarang ada beberapa dokter yang mendalami pemeriksaan DNA untuk mencari bibit-bibit kanker. Setiap kanker itu ada onkogennya. Berarti nanti saya mesti rajin periksa begini, Dok. Jangan sampai ada. Oke. Itu satu. Nah, kedua yang jadi masalah adalah kalau ada bibit, ada lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa merubah menjadi kanker. Lingkungan tuh artinya kondisi lingkungan nih, Dok, ya? Bukan pergaulan ya? Bukan. Misalnya contoh, kita semua udah pada tahu lah sebenarnya, misalnya ngerokok. Merokok itu menyebabkan kanker paru. Itu lingkungan. Itu lingkungan, merokok. Udara nggak sehat. Polusi. Lingkungan. Sinar matahari. Makanan. Beberapa makanan, misalnya contoh, nanti waktu itu kita bilang kita akan bahas sekali waktu soal minyak trans. Iya. Yang minyak jelantah dimasak. Itu salah satu penyebab kanker. Bahan-bahan kimia tertentu, misalnya itu formalin. Formalin kalau kena bisa bikin jadi kanker kulit, Frankie. Orang yang kerja di tukang-tukang yang bahan-bahan kimia. Bisa kanker paru, kanker segala macam. Orang minum alkohol, orang Jepang, kanker lambung. Nah, itu semua dari faktor lingkungan. Orang suka makan kacang. Kacang tanah. Ya. Kacang tanah pernah nggak makan kacang tiba-tiba rasanya pahit amat nih. Itu emang kacangnya udah jelek tuh biasanya tuh. Iya. Jadi gini, kalau orang panen kacang, kan mestinya kacangnya udah gede baru itu dimakan dengan naik makan. Nah kalau kacangnya masih kecil-kecil tetap dipanen juga. Nah itu kadar airnya kan tinggi. Tumbuh jamur. Jamurnya namanya aflatoksin. Nah, cirinya ada jamur itu kalau dimasak kacangnya itu rasanya pahit. Di roasting tuh biasanya. Nah, rasanya pahit. Kalau kacang yang lain diapain juga nggak bakal pahit. Nah, kalau itu pahit kita makan, kita bisa kanker liver. Liver kita yang kena, Frankie. Nah, itu termasuk. Makanya dulu pernah sekali masa kacang tanah dari luar negeri mau diekspor, tiba-tiba ditolak, dibalikin lagi. Kenapa? Karena selalu sama mereka diambil sampel dari kacang. Misalnya contoh Indonesia mau mengekspor kacang tanah ke Cina. Di random diambil, diperiksa, ada aflatoksinnya. Itu yang jamur yang bisa menyebabkan kanker liver. Ditolak langsung semuanya, ditolak lagi. Berapa ton itu ditolak semua. Karena mengandung itu. Nah itu contohnya. Artinya, Dok, si tumor ini atau kanker yang bisa menjadi kanker ini, itu kita nggak punya gennya, tapi karena kondisi lingkungan juga menunjang, jadilah kita korban pertama sebelum kita punya nenek moyang kanker. Jadi kita generasi pertamanya bisa tuh, Dok, ya? Enggak. Tanpa itu selalu penyakit harus ada gen, harus ada lingkungan. Dua-duanya harus dua-duanya. Jadi artinya kalau nggak ada salah satu, nggak ada satu utamanya si gennya tadi, maka dia nggak bisa. Nah, sekarang saya kasih contoh gini. Jadi gini, kalau namanya itu dua-duanya harus ada, Frankie. Jadi contohnya gini, ini
bibit itu atau genetik itu sama seperti bibit kacang. Ya, bibit apapun. Sedangkan yang namanya lingkungan itu seperti tanah. Nah sekarang contoh kacang kalau ditaruh di atas batu kan nggak numbuh. Ya. Jadi ada bibit, lingkungan tidak menyokong. Sebaliknya kalau ada tanah tapi nggak ada bibit juga nggak muncul pohonnya. Tapi kalau ada bibit dan ada tanah barulah muncul. Nah, klop. Nah itu dari situ. Jadi artinya apa? Pertama kalau kita punya uang, periksa punya onkogen apa enggak. Nah kalau kita punya onkogen itu warning. Onkogen kalau tahu yang paling gampang apa? Lihat bibit. Ada nggak di keluarga kita yang sakit kanker? Ada nggak tante kita kena kanker? Orang tua kita, saudara sepupu apa sih kan? Kalau ada berarti kita kemungkinan punya bibit itu. Kalau diperiksa onkogennya mungkin kita punya. Tapi mungkin punya, mungkin enggak kan, bisa diturunkan, bisa enggak kan? Nah, kebagian apa, Dok? Ibu kita kanker otak, tante kita kanker payudara. Itu bisa ada kaitannya. Berarti ada bibit kanker di keluarga. Kanker. Tapi si kanker itu berarti artinya bisa menyerang di daerah mana aja gitu kan ya. Tapi kalau si Angelina Jolie karena udah diperiksa onkogennya, ketahuan nih bakal nyerangnya di daerah payudara. Gitu. Nah, jadi itu onkogen. Nah, yang jadi bagaimana caranya supaya sekarang kalau mau tahu yang paling gampang ya tanpa periksa DNA, ya lihat aja ke keluarga kita dari atas kakek nenek, paman dan segala macam pernah ada riwayat kanker nggak? Kalau nggak berarti kita relatif bersih. Yang kedua harus jaga lingkungan. Apa lingkungan? Itu sampai berapa turunan ke atas? Oh itu bisa turun terus. Bisa aja dari kakek turunnya ke kita. Dari kakeknya lagi? Bisa juga? Bisa. Jadi artinya ya filternya nggak jelas ya? Nggak. Sampai berapa saringan ya? Nah makanya daripada kita pusing-pusing ke sebelah sana, yang kitanya sendiri aja diperiksa. Onkogen itu ada. Makanya apa aja gitu. Kan mau pelit dok. Jadi nggak usah periksa ke lab. Ya itu satu. Nah kedua kita harus mencegah perilaku hal-hal lingkungan yang bisa menumbuhkan kanker itu. Artinya istilah gini, kalaupun kita punya bibit tapi kalau lingkungan kita dijaga, ya kita nggak akan kena kanker. Nah kanker yang penyebab kanker yang terbanyak itu ya satu tuh adalah itu ultraviolet. Ultraviolet dari matahari. Sinar matahari itu kecuali sinar matahari yang UVB ya, itu bisa menyebabkan kanker kulit, Franky. Nah, dok, tadi dokter ngomong UVB, berarti ada UVA, UVC. Bedanya apa sih, dok? Panjang gelombangnya beda, daya tembusnya beda. Oke. Yang C itu biasanya nggak nyampe ke sini, ada di atas, di ozon, lapisan ozon di atas. Udah kefilter di sana. Yang B itu masuk ke kita. Yang C itu masuk lebih dalam lagi ke kulit kita. Berarti pendek itu panjang gelombangnya dok ya? Nah jadi kalau yang paling aman, yang paling bagus UV-nya UVB. Tapi dia bisa bikin kanker dokter bilang tadi. Kalau kebanyakan. Kalau kekurangan, kita kekurangan vitamin D. Jadi sama aja. Jadi artinya makanya orang itu kalau mau berjemur, jemur yang paling bagus itu adalah siang hari jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1. Dan jemurnya itu mesti kulit yang luas. Jangan jemur muka, yang dijemur itu punggung. Kita nggak boleh unjuk telunjuk kita keluar jendela gitu jemur. Nggak bisa dok ya. Jemurnya di balik itu di balik kaca mobil. Ya nggak kenal lah. Iya itu UVB-nya itu bisa nembus apa aja sih dok? Apa dia harus langsung? Nggak boleh ada halangan? Nggak, sebaliknya ya harus langsung atau langsung. Tapi itu juga nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh lama-lama, setengah jam maksimal. Nah, pertanyaan saya adalah kan kita olahraga nih dok, seringkali siang-siang juga nih dok, sampai siang deh ya, kan kita pakai baju, bisa tembus nggak tuh di baju? Oh tembus dikit. Oh aman. Kalau gitu boleh dok ya. Tapi yang terbaik itu kalau orang mau misalnya mau dapetin vitamin D ya, ya jemuran backlash. Itu punggung dibuka, tapi buka tuh antara jam 11 sampai jam 1 ya cuma setengah jam aja maksimal, nggak lama-lama. Oh bukan dari jam 11 sampai jam 1 dipantengin 2 jam, nggak gitu? Waduh enggak lah, itu yang bakal resiko kanker ya. Nah ini kanker kulit itu UV.
Yang kedua apa? Rokok. Rokok lagi, Dok. Rokok itu paling banyak, Frankie. Sakit CA nasofaring di sini, CA laring. Apa paru apa pokoknya rokok itu semua. Rokok, alkohol. Alkohol. Terus apa lagi? Itu beberapa bahan-bahan itu loh. Yang dimasak, makanya dibilang goreng-gorengan nggak bagus. Nah, orang pernah tahu nggak orang bilang jangan makan sate-satean tuh karena kalau barang yang dibakar sampai angus itu karsinogen, bisa bikin Sate, Dok. Ya. Kalau sate-satean kan bohongan. Sate yang sampai angus-angus kebakarnya itu adalah bahan kanker, bisa bikin kanker. Tapi kan lebih enak, Dok, ada kriuk-kriuknya, Dok. Enggak, kalau yang hitam-hitam itu enggak ada. Itu jangan masih dibuang. Jadi yang gituan jangan sampai begituan. Jadi asal sekedarnya aja gitu ya. Itu karsinogen. Karsinogen juga artinya bisa jadi kanker. Apalagi itu goreng-gorengan, yang minyak dipakai berkali-kali itu karsinogenik. Nah, semua bahan-bahan aditif, pewarna, pengental, apa segala macam, zat pewarna, makanan segala macam itu banyak yang menyebabkan kanker. Tapi ini prosesnya kronis, lama ya, kronis. Itu ngumpulnya tuh udah tua nanti baru itu baru jadi gitu loh. Pelan-pelan dia mengubah DNA, begitu DNA-nya berubah, dia membelah nggak berhenti. Jadi artinya apa? Makanya kalau orang bilang mendingan makan back to nature. Back to nature apa artinya? Makan makanan yang tidak diproses. Jadi makanan misalnya contoh, kalau kamu mau makan ayam dipotong langsung kamu goreng, udah dimakan langsung. Bukan ayam dibikin kemudian jadi nugget disimpan di kulkas segala macam. Nah, itu proses membuat disimpan di kulkas apa itu kan pakai pengawet, pakai pewarna, pakai apa segala macam. Nah, itulah proses yang bikin dia jadi kanker. Saya sih ayam nggak gitu suka, tapi ada satu tempat ayam tuh dibikin dimarinasi pakai apaan ya nggak tahu. Salah satu pakai bumbu kuning juga ya. Jago dia, jadi walaupun saya nggak suka tapi bisa makan gitu kan. Nah yang kayak gitu dengan marinasi pewarna kuning, kunyit segala macam aman tuh, Dok ya? Sebenarnya kalau sejauh itu dia nggak prosesnya nggak begitu panjang, proses food kalau semakin panjang prosesnya itu semakin berbahaya karena udah pasti ditambahin macam-macam. Penambah itulah yang bikin kanker. Apalagi kalau misalnya dipakai pewarna. Pewarnanya kalau pewarna yang food grade, warnanya itu memang buat makanan. Tapi kan mereka kan suka pada ngaco. Dikasih pewarna yang buat tekstil, yang justru menyebabkan kanker. Bisa menyebabkan dicampur situ supaya lebih murah. Ya, itu jadi masalah. Jadi makanya orang bilang, jangan makan makanan yang diproses, food yang terlalu diproses. Jangan makan goreng-gorengan yang terlalu digoreng. Jadi kalau mau makan yang seger, makan sayur, misalnya sayur yang paling bagus adalah sayur seger. Yang kedua adalah sayur rebus. Kalau udah digoreng, apalagi digoreng. Ini termasuk buah-buahan nih, Dok. Yang diproses juga nggak bagus? Nggak bagus. Jadi kalau kita minum jus yang sudah diproses, kurang yang paling bagus. bagus adalah jus yang langsung yang langsung dibikin, langsung diminum. Itu paling bagus. Itu paling bener lah ya. Iya. Kalau kita makan manisan kan ada manisan tuh, Dok. Manisan kedondong, manisan salak, banyak. Itu juga kurang bagus. Iya. Makanya sih kalau itu kan biasanya kalau saya nih kalau ke restoran bilang ada jus kedondong, saya bilang jus kedondong bisa gula. Oh enggak bisa gula karena ini udah di dalam kemasan. Ya saya nggak mau. Kalau saya sih nggak mau. Karena kenapa? Kalau udah di dalam kemasan berarti dia udah dikasih pengawet. Mungkin dikasih pewarna. Mungkin dikasih apa lagi segala macam. Ya kalau diproses langsung ya boleh lah gitu loh. Makanya kan lebih enak jeruk murni atau apa gitu yang jelas langsung diperes gitu loh. Gitu. Oke, jadi makanan tadi dokter bilang rokok pertama, alkohol, polusi, termasuk makanan, makanan terutama makan olahan. Gitu. Semakin panjang dia punya rantai olahannya, semakin beresiko. Ya. Gitu, Dok ya. Jadi itu yang harus diperhatiin benar itu kalau mau itu terutama harus lebih hati-hati kalau kita punya turunan. Artinya kesimpulan saya, Dok. Tadi kan dokter bilang kita nggak tahu nih keturunan keberapa aja bisa aja. Ya. Jadi sekecil apapun kayaknya kita juga pasti akan punya nih, Dok. Ya. Kecuali kita lakukan onkogen tadi, tes onkogen. Kalau tes onkogennya clear, aman.
Berarti kita bisa jual mahal, Dok. Kita orang yang terbebas dari onkogen. Iya. Gitu. Jadi kalaupun kita punya onkogen, kalau kita menjaga itu semua, ya kemungkinan kita terkena juga lebih kecil. Jadi nggak memberikan kesempatan si calon tadi tumbuh, gitu Dok ya. Nah, satu lagi yang paling penting juga adalah ada beberapa kanker yang bisa dideteksi dari sejak sangat awal dan bisa dicegah. Ada yang bisa dicegah. Yang bisa dicegah, kita udah ngomong waktu itu seperti si Angelina Jolie, dia termasuk pencegahan tuh, Dok ya. Yang bisa dicegah lagi adalah CA cervix. Ya. Sebelum dia jadi kanker udah bisa dicegah dengan pap smear. Jadi makanya orang di atas 35 diperiksa pap smear, diambil jaringan dari leher rahimnya, diperiksa. Oh, dia kayaknya akan mau berubah jadi ganas, belum ganas, udah bisa diobatin. Kalau dia belum kena, divaksin. Jadi satu-satunya kanker yang bisa divaksin itu ada CA cervix lagi. Satu-satunya nih yang bisa divaksin. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau itu yang terjadi, sebenarnya mestinya CA cervix nggak usah ada lagi kan? Karena ini kan dengan divaksin aja dia hilang. Tapi yang jadi masalah ada sampai saat ini, CA cervix itu adalah CA nomor 2 terbanyak di Indonesia setelah CA payudara pada perempuan. Di Indonesia ini 2 masalah terberat ya? Iya, padahal itu bisa dicegah. Oh, artinya dengan kemauan kita bisa memperkecil nih, Dok ya? Nah, makanya kalau saya sendiri sih pribadi, orang-orang yang punya anak gadis, pada sejak dia udah umur 12 tahun ke atas atau apa, vaksin lah. Masalah dia sudah berhubungan atau belum, vaksin aja udah, masa bodoh dah. Vaksin itu kan pencegahan, lebih baik mencegah kan? Ya. Nah, yang vaksin apa namanya, Dok? Vaksin CA cervix. Oke, nanti saya kasih tahu orang-orang. Itu orang-orang juga tahu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, itu jadi sebelum jadi kanker pun kita bisa tahu dengan pap smear. Pencegahan di vaksin, kita bisa tahu sebelum jadi kanker, baru mau berubah jadi kanker bisa diinin. Kita udah bisa periksa satu. Nah, yang kedua itu CA payudara. Payudara pada saat dia masih kecil, kita udah bisa deteksi dengan cara melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi jangan sampai udah terlambat, baru berobat. Ya udah nggak bisa diobatin lagi. Jadi dokter bilang itu tonjolan, Dok ya? Benjolan, Dok ya? Nah, itu harus, nanti kita sekali waktu kita akan bahas soal kanker payudara, bagaimana cara deteksinya. Namanya dengan sarari. Kalau ini bukan benjolan, Dok ya? Bukan. Jakun. Ini kalau payudara ini namanya sarari pemeriksaan. Jadi dia periksa sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri. Diperiksa sendiri pada waktu mandi. Jadi setiap cewek itu ya begitu dia udah mulai remaja, mulai ada tubuh payudara, dia harus bisa periksa sendiri. Kenapa pas pada waktu mandi, Dok? Kan boleh kapan aja, Dok. Lah kalau mau mandi kan pas kerja sekalian nih gosok-gosok lebih enak kan. Oh, lebih tadi leluasa. Saya pikir kalau kita mau tidur kita nggak usah, kalau lagi nggak mandi kan boleh juga, yang penting bisa bebas ngelihat gitu, Dok ya. Kalau di situ kan dia sendiri kan, itu me time-nya di situ kan dia. Nah, itu dia periksa sendiri, dan kalau ada benjolan kecil ya dia udah bilang, oh dia bisa ngerasa sekecil apapun dia udah bisa ngerasa, dan kemudian baru periksa. Ya kalau itu dilakukan nggak mungkin ada orang yang sampai kanker payudara sampai gede-gede. Jadi 2 masalah kanker terberat di Indonesia sebenarnya kalau kita punya kemauan itu bisa kita resiko kita perkecil. Ya kan? Yang satu itu cepat-cepat divaksin, ada apa nggak ada. Satu lagi kita periksa dengan tes pemeriksaan fisik. Ya. Gitu. Jadi nah kalau udah ketahuan ada kanker payudara diapain? Ke dokter lah. Kalau masih yang dini ya itu sebelum jadi kemana-mana, ya bisa diobatin. Nah, prinsipnya begini, yang jadi masalah kanker adalah orang tidak mau tahu, nggak peka, udah stadium lanjut baru ke dokter. Pada saat dokter mau melakukan tindakan, dioperasi, udah menjalar kemana-mana. Susah diangkatnya. Udah susah lagi gitu loh. Masalahnya begitu. Jadi terlambat datangnya. Terus apa lagi, Dok, yang bisa kita deteksi dulu? Nih, ini penyebab yang lain lagi dulu. Sekarang sih kalau menurut saya sih udah nggak ada. Eternit ini pakai asbes, Frank. Yeah. Asbes.
Kan kalau sekarang kan nggak gipsum ya. Pakai gipsum sekarang. Kalau dulu tuh pakai asbes itu kalau dia udah lama itu Rontok. serat-seratnya rontok, masuk ke dalam itu kena CA paru. Oke. Tadi kacang tanah bisa CA liver. Jadi ada banyak hal. Orang makan makanan panas-panas dimakan, itu bisa CA nasofaring. Artinya kalau kita masuk ke hidung kita jelek, yang kena daerah leher sampai ke paru-paru. Alkohol di daerah sini sampai ke lambung itu kena, hantem. Makanya kalau waktu saya dulu sekolah ke Jepang, kanker lambung di kalangan orang Jepang banyak sekali. Banyak. Ya karena minumnya alkohol terus. Gitu. Terus makan. Pola makan. Kalau makannya kurang makan sayur, kanker juga tinggi. Makanya that's why di beberapa suku yang makannya kebanyakan daging-dagingan, seperti misalnya orang Padang, orang Batak, selalu pasti ada sayurnya. Itu untuk anti kanker, untuk memitigasi resiko tuh dok ya. Karena kenapa di dalam sayur itu? Nah sekarang gini, apa yang proteksi terhadap? Sekarang kalau seandainya ya, kita punya sel kan ribuan, miliaran. Ada sel kita yang berubah mau jadi kanker nih, mau numbuh. Bisa nggak itu dihancurin sama badan kita? Logikanya, karena badan punya kemampuan untuk proteksi diri sendiri, harusnya sih bisa. Ada sel yang namanya sel T killer. Gini dok. T sel killer dia membunuh. Dia akan bunuh sel yang kira-kira error nih. Nah sel itu termasuk sel darah putih. Bagian dari sel darah putih yang fungsinya ngancurin tumor. Tumor di mana dihancurin dia. Nah itu kita bisa dapat dari si tumbuhan tadi. Makanan tumbuhan. Makanan tumbuhan yang hijau-hijau. Dapat dari mana? Teh hijau. Dapat lagi dari teh hijau. Kopi hijau. Ada kopi hijau kan? Green coffee. Nah, ini saya baru tahu tuh ada green coffee. Ada. Saya nggak tahu sih. Itu. Jadi di tumbuh-tumbuhan yang warna-warnanya hijau itu banyak begituan. Dan itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Di atas. Vitamin D, Frankie. Vitamin D itu adalah vitamin anti kanker, Frankie. Vitamin D, vitamin anti Karena dia akan memperkuat sel T-nya itu. Sel T-nya akan ngancurin itu. Jadi artinya kalau kita misalnya ada bagian sel kita yang udah error nih mau jadi kanker, sel T-nya bagus, dihantam itu. Tapi sel T-nya itu bisa bagus kalau dia didapat support dari vitamin D. Jadi artinya, nah sekarang cilakanya apa? Orang Indonesia vitamin D-nya rendah semua. Termasuk dokter Jaya? Enggak, saya menengah. Saya tuh diperiksa tuh sekitar 70-an. Yang normal mestinya 80. Tahu nggak orang Indonesia berapa? Penelitian oleh WHO tahun 2020-an cuma 17,2. 17,2. Nah, dari yang normal 80. Jadi kalau di bawah 17,2 itu berarti defisiensi banyak, kurang. Dan dalam kondisi itu mereka gampang kena penyakit infeksi, gampang nyeri otot, gampang nyeri sendi, gampang kena kanker juga. Nah, untuk meningkatkannya apa? Harus makan itu. Vitamin D, makan antioksidan. Karena itu adalah yang akan menguatkan sel ini supaya dia bisa sanggup menghancurin yang terus normal. Berjemur, dok. Ya. Vitamin D bisa otomatis kita makan vitamin D, dia jadi vitamin D atau mesti diolah lagi, dok? Selalu vitamin D itu yang masuk ke badan kita itu provitamin D. Provitamin D. Dia baru diolah menjadi vitamin D setelah diolah di badan. Tanpa apa-apa masuk vitamin diolah ke D, badan, diolah di hati, diolah di ginjal. Nah masalahnya pada waktu diolah di hati, dirubah di ginjal, pada waktu di ginjal untuk mengolahnya dia memerlukan magnesium. Makanya balik lagi kita harus minum magnesium. Magnesium ada di mana? Di sayur hijau. Sama juga. Sayur hijau. Kalau nggak cukup gimana ya? Terpaksa harus minum suplemen. Gitu loh. Jadi artinya ujung-ujung kita harus makan yang sehat sebenarnya. Jadi si vitamin D mesti join-joinan sama si magnesium nih, dok ya? Iya. Nggak boleh berantem nih ya? Iya, harus di itu. Dan magnesium juga membantu kalau kita makan vitamin D yang dari makanan, membantu penyerapannya itu magnesium membantu.
Oke, jadi sebenarnya si kanker ini kalau kita tertib nih dok, nggak terlalu nakutin dok. Pertama bisa kita deteksi, terus bisa kita matiin juga. Iya. Dengan kata lain dokter tadi nanya bisa disembuhkan apa enggak, ya bisa nih dok. Iya. Kanker. Makanya harus yang utama adalah harus dari awal. Jadi orang jangan membandel. Saya udah selalu bilang sama orang, oke, kamu mau alternatif boleh, tapi ada NB-nya ya. Kalau kamu cuma pegel-pegel doang gitu, is okay lah ke alternatif atau apa. Tapi kalau udah namanya kanker ya maksudnya ke dokter gitu. Jangan makan yang alternatif dulu. Penyakit infeksi, ya ke dokter lah. Infeksi kok. Iya dong. Nggak bisa disembur-sembuh gitu ya. Jadi ada memang porsinya dokter, ada yang porsinya di luar itu. Nah, yang suka terjadi adalah orang kena ada benjolan sedikit. Ah, enggak lah ini bisul ya, deny. Perginya malah ke dukun. Diobatin, dikasih macam-macam. Jadi benar kalau udah parah baru ke dokter. Ya itulah yang kemudian bisa membuat orang itu kemudian jadi nggak ketolongan. Oke, jadi kanker ini sebenarnya pertumbuhan nggak normal karena perubahan DNA. Nah, perubahan DNA-nya terjadi karena faktor lingkungan. Nah, lingkungan itu sebenarnya bisa diatur. Artinya gini loh, saya ngomong secara ini. Salah satu yang bisa menyebabkan kanker liver, hepatitis B. Kalau orang kena hepatitis B, 15% sembuh. Diobatin atau nggak diobatin dia sembuh sendiri. Yang 85% kalau nggak diobatin, dia bisa jadi kronis. Nah, kalau jadi kronis nanti 15 tahun lagi jadi kanker liver. Nah, jadi sebenarnya ngobatinnya gimana? Hepatitis B kan bisa dicegah dengan divaksinasi. Oh, iya dong. Iya. Nah, hepatoma di kanker liver. Jangan makan kacang-kacangan yang udah pada pahit-pahit itu. Kalau beli kacang yang bagus lah. Kalau ada yang pahit-pahit, ada hitam-hitam itu dibuang-buangin aja. Ya dong. Nah, kalau saya sendiri yang ininya adalah, contoh beli Pindakas. Tahu Pindakas? Nggak tahu. Apaan? Selai kacang tanah. Oh, Skippy. Ya, namanya Pindakas. Wow. Pindakas itu selai kacang. Selai kacang kalau yang produksi dari luar, itu udah pasti bebas dari aflatoksin. Aflatoksin itu adalah jamur yang ada di kacang tadi, yang bisa menyebabkan kanker. Mereka tuh udah di screening yang begitu, udah pasti bebas. Bebas begituan. Tapi kalau kita beli barangkali kita bikin sendiri atau mungkin dari produksi yang nggak begitu bagus, bisa jadi ada aflatoksinnya, itu bisa bikin kanker gitu loh. Kalau kerja di perusahaan bahan kimia, itu juga bisa kanker. Apa yang kehirup? Jangan salah, misalnya contoh soal formalin ya. Dosen-dosen di bagian anatomi kan selalu meriksa jenazah yang pakai formalin tuh. Perih gitu. Sebagian besar meninggal karena kanker. Dosennya. Loh, setiap hari ngirup itu. Setiap hari megang-megang. Apa nggak kanker? Jadi pakai masker kan dok? Mestinya. Mereka udah pakai masker belum sih dok? Iya, tapi itu kan risiko kerjaan. Ya. Nah, contoh lagi. Dokter radiologi. Mandul biasanya kadang-kadang katanya dok. Mandul, tapi bisa jadi kanker juga. Salah satu radiasi itu bisa bikin kanker juga. Nah, bagaimana mencegahnya? Mereka kan ada detektornya. Oh, bukan pakai baju itu doang tuh. Oh, baju itu mencegah supaya enggak kan, tapi dia punya detektor. Jadi dia terpapar berapa banyak, kalau udah lewat dari gitu dia mesti istirahat. Maksimal satu minggu sekian gitu loh. Ada detektornya, Frankie. Supaya untuk mencegah itu kan kerjaan yang menimbulkan resiko itu. Iya. Nah, sekarang kamu kerja di perusahaan rokok. Kamu kerja di lingkungan orang-orang yang merokok semua. Walaupun kamu nggak ngerokok, kamu kerja di tempat yang seperti itu, ya kamu bisa kena kanker juga, kanker paru. Jadi artinya semua itu sebenarnya kalau kita tahu mengenai itu, ya kita bisa cegah. Gitu loh. Ya, jadi artinya ini kekhawatiran orang itu jangan ambil resiko. Ya. Tadi dokter bilang karena sering mereka bandel kan dok ya? Ada gejala ataupun ada pertanda denial. Ya so pinter sendiri dan kemudian mencari alternatif sendiri. Yang paling penting kalau soal kanker apa? Diagnosis dulu bener kanker apa enggak. Kalau emang kanker ya diobatin.
seawal mungkin. Ya itu aja. Dan kanker itu memang banyak yang meninggal. Kenapa meninggal? Karena mereka datang ke dokter terlambat. Udah stadium akhir, udah nyebar kemana-mana, ya udah diapain. Tapi kalau dia datang di stadium yang lebih awal, diobatin, banyak yang tuntas, gak ada masalah. Tapi ada juga begini, ada juga itu kanker itu penyebabkan macam-macam. Ada beberapa orang yang bilang itu dia karena defisiensi vitamin-vitamin tertentu. Ada juga yang seperti itu teori. Tapi kanker itu penyebabnya 1001. Banyak sekali artinya. Jadi ya kita mesti. Cuman yang tadi dokter sebutin tuh yang paling utama penyebab kankernya dari situ. Jadi ya kita jangan sampai jadi 1002 dok ya. Ya. Kalau 1003 di mana dok? Orang jualan 1003. Gitu. Oh jadi intinya sebenarnya kanker tuh bisa dimatiin dok ya. Kayak tadi dokter bilang kan umpamanya kanker itu kan seperti bibit ketemu tempat lingkungan. Kalau bibitnya ada, jangan kasih tempat. Ya. Nah gitu makanya misalnya contoh, ini salah satu hal yang bagus di Jepang, kankernya itu tidak setinggi di daerah lain. Kenapa? Mereka konsumsi teh hijau. Ya itu salah satunya. Dan mereka tidak makan banyak-banyak loh. Daging-dagingnya tidak banyak-banyak. Dan satu hal yang menyuburkan kanker, Frankie. Kalau kita udah kena kanker, yang menyuburkan apa? Gula, Frankie. Si gula lagi dok. Si kanker itu kalau kena gula, dia bertumbuh dengan pesat. Itu makanannya dia itu gula. Jadi kalau orang sakit kanker, itu biasanya harus membatasi konsumsi gula. Dan satu lagi yang konsumsi yang tidak baik yang bisa juga memicu kanker itu adalah konsumsi daging-daging merah. Itu bisa memicu. Jadi artinya ya kalau mau makan ya dagingnya daging yang paling sehat adalah daging ikan, daging ayam, paling seperti itu. Ya kalau daging-daging merah ya bolehlah sekali-sekali tapi jangan terlalu sering. Dan kalau bisa jangan makan yang dibakar-bakar. Lah dok, gimana dokter bilang katanya daging ikan. Saya kan seneng ikan kue dok. Ikan kue. Tapi saya suka yang dibakar. Ya, yang tim aja lah. Kalau ikan tim. Enggak, kalau kamu nggak punya itu bibit. Kerapu di steam itu enak. Tuh sampai dokter aja langsung ikan lidah. Males ikan males di tim enak tuh. Ya, nggak tahu saya lebih seneng ikan kerapu di tim atau ya pokoknya kalau di tim kepiting kan bukan daging merah, dia dagingnya putih. Enggak apa-apa kepiting. Nggak apa-apa ya. Enggak. Itu di steam juga enak tuh pakai steam bawang putih. Oke, jadi untuk masalah kanker ini artinya kan bisa kita matikan si kankernya. Seumpama nih dok ya, cara berpikir saya nih. Udah terbentuk kanker nih. Ada nih. Dimatiin aja tempat dia tumbuhnya. Otomatis kan dia kan gambarnya kayak tadi. Kita taruh tanaman. Tanaman ini kalau tanahnya subur, dia tumbuhnya cepat, bagus. Tapi tanahnya ini terus kemudian kita kasih racun. Kan nggak bakal bisa ngidupin lagi si tanaman. Berarti tanamannya bisa mati nih dok. Iya. Berarti ngobatin kanker kira-kira seperti itu juga dok ya, bisa ya? Bisa. Itu yang dilakukan di Cina sana. Mereka tuh ada satu terapi gini. Liver itu kalau kanker ya, sudah 80% kena, baru dia bisa kelihatan dari luar. Sebelum itu nggak kelihatan, nggak nampak. Masih normal. Nah, oke. Nah, kalau dia udah gede, liver itu gede, Frankie, beratnya antara 800 sampai 1,5 kilo. Oh, gede. Kanker udah gede. Mau diangkat kalau lu gede, kebanyakan. Jadi gimana caranya? Nah, mereka disuntik, kankernya bagian tengahnya disuntik dengan alkohol absolut. Alkohol absolut itu sifatnya nyerap air. Di tengah kankernya diserap airnya, terus kankernya jadi mati kan selnya. Jadi mengecil. Udah kecil baru dioperasi sama dokternya. Nah itu salah satu cara. Dibikin mati itunya. Tapi orang dokter-dokter di Indonesia kan udah ngerti cara kayak gitu. Bisa berarti? Enggak, siapa yang berani ngerjain? Oh, masalah keberaniannya aja. Enggak berani. Enggak gampang lah ya teknologi itu ya. Yang waktu itu saya pernah tahu. Orang kanker payudara, udah gede sekali.
Mau dioperasi dokternya udah nggak berani. Orang dioperasi dokter diambil bisa geroak, bisa gede banget. Mau diapain? Dibikin kecil. Kecilnya diapain? Dikasih elektrode positif negatif di listrik. Di antara yang kena listrik itu kan listrik kan positif negatif kan jalan kan. Tapi sakit juga tuh orang yang di listriknya dok. Kanker, bukan orangnya. Oh si kankernya. Kankernya ditusuk. Kanker itu lama-lama mengecil kan, pada mati kan selnya itu udah kecil, habis kecil baru dikirim ke dokter bedah, baru dibedah. Itu orang Cina emang ada-ada aja ya, akalnya ya. Iya, tapi ya kita nggak tahu. Tapi kalau di sini nggak gampang melakukan itu. Kamu melakukan itu, habis kamu digugat di segala macam, bilang kagak standar apa segala macam. Jadi makanya yang kayak gitu orang banyak lari ke negara Cina dok ya berobatnya. Cina sama India, Franky. Di India juga banyak ya terapi-terapi yang pokoknya gitu-gitu, yang masih gitu. Cobanya di negara berkembang, biasanya tuh pinternya orang Amerika tuh. Kalau ada apa-apa segala macam dicobanya di obat-obat baru gitu, nih aman apa nggak, dikirim ke negara yang penduduknya banyak di Afrika sama dia gitu ya. Di Afrika, di apa kayak gitu-gitu loh. Ya tapi saya nggak tahu lah, tapi maksudnya ada di negara gitu ininya lebih longgar. Ya. Jadi kanker nih yang paling utama 2 itu tadi dok ya, tapi banyak sekali kanker-kanker lainnya dok. Ya banyak. Ya nanti mungkin one day kita akan ngomongnya sedikit-sedikit gitu. Tapi ini secara umumnya kayak begitu gitu loh. Jadi artinya sebenarnya sih kalau dideteksi sejak awal itu tidak ada masalah. Ini ada cerita konyol dok. Katanya kanker penyakit orang kaya. Ya. Orang miskin juga pernah. Saya waktu kecil ya, saya kan pernah dengar ya cerita saya. Ada orang yang main badminton. Main badminton dok. Disemes sama kakak saya dirawat di rumah sakit. Salah satu teman saya, waktu itu kelas 1 SD saya. Itu kena kanker retinoblastoma, kanker retina. Jadi saraf mata bagian belakang. Di awalnya anak-anak kecil, umuran saya lah, 6-7 tahun. Di awalnya orang tuanya tuh seneng, Franky. Kenapa? Anak ini cerdas katanya. Kenapa? Bagian putih mata, bagian hitam mata, bagian tengah itu mengkilap. Itu tanda orang cerdas kayak gitu dok ya? Pinjrong katanya. Padahal itu adalah tanda sakit kanker retina. Baru saya mau bilang, saya nanti mau lihat nih, ada gitu enggak? Akhirnya jadi gede, Frank. Jadi gede segede gitu, udah bola. Ngeri banget. Itu contoh pada anak teman ada. Kadang-kadang. Retinoblastoma. Terus kanker apa lagi dok? Yang agak umum deh. Selain payudara. Yang paling banyak sih kanker payudara. Kalau laki-laki paru, prostat. Prostat itu juga kanker. Oh, saya pikir si prostat itu terjadi karena apa? Ngegedein gitu aja. Jadi kalau kanker itu ya, laki perempuan tuh beda. Kalau perempuan terbanyak CA serviks, payudara. Kalau laki-laki kanker paru, prostat. Jadi prostat itu yang sering orang dioperasi itu kanker tuh dok ya? Ada kanker, ada yang pembesaran juga. Nah, katanya jadi bisa beda. 2 macam tuh ya. Jadi nanti kita akan bahas itu salah satu secara lebih detail ya. Tapi bagaimana deteksinya segala macam. Jadi, nah kita bahas yang perempuan, cara di pap smear sama diraba benjolan. Termasuk yang laki kalau kanker payudara juga diraba benjolan. Terus kalau dia punya laki-laki kan 2, kanker paru-paru sama kanker prostat. Gimana cara ngeraba paru-paru, dok? Paru-paru. Deteksinya gimana nih, dok? Paru-paru lebih susah. Lebih susah, makanya suka biasanya terlambat jatuh. Termasuk kanker prostat, susah kita raba lagi nih, dok. Nah, kalau prostat bisa ketahuan. Prostat itu biasanya ada gangguan kencing, Franky. Kencing, jadi kalau kencing itu biasanya kan kencing lancar, kencing habis. Kencing nggak habis, udah stop, nggak lama mau kencing lagi. Nah itu biasa 2 penyebabnya, bisa pembesaran prostat, bisa juga kanker. Nah bisa ketahuannya apa ya? Mesti diperiksa sama dokter.
Kalau saya kan kalau habis banyak minum tuh dok, kencing berterus-terus gitu kan. Iya, tapi itu karena banyak kencing. Tapi kalau nggak Banyak nggak minum, banyak dok. minum. Tapi kalau yang nggak Normal. normal, enggak, dia normal. Dia Normal jadi aja. kencingnya nggak habis-habis. Oh, jadi bukan karena sebab akibat tuh ya. Nah, Dia dalam keadaan biasa aja, dia sudah begitu. kencing kayaknya udah selesai gitu. Nggak lama nih mau kencing lagi gitu. Nah kan itu ada tuh dok, obat-obat herbal katanya untuk si prostat tadi. Efektivitasnya udah keuji belum dok? Enggak lah, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi artinya nggak boleh sembarangan juga ya. Ngerinya nanti kalau kita Ya, yang salah paling makan penting obat. diagnosis dulu lah. Ya kalau diagnosisnya nggak tahu, tiba-tiba diobatin nih jadi bisa salah obat tuh. Kan tanya Google dok. Oke, 2 itu laki, 2 perempuan. Nah, anak-anak jarang kena kanker karena istilahnya dia harus kebentuk lingkungan dulu yang ngedukung ya, kalaupun dia punya Ya, anak onkogen itu ya. yang paling banyak itu retinoblastoma. Retinoblastoma. Itu kan banyak. Ada yang beberapa lah, tapi kalau leukemia bisa kena pada semua umur lagi. Otak nih dok. Kan ada orang kena tumor ataupun kena kanker otak. Itu penyebabnya dari apa dok? Gitu. Kanker itu sulitnya kita nggak tahu, Franky. Yang jelas 1001 penyebab. Tapi yang jelas biasanya sih kalau kayak gituan tuh ada onkogen. Ada onkogen, terus ada lingkungan yang membuat dia jadi begitu. Bisa nggak dok? Dia punya onkogen. Hmm. Dapat pressing terus-terusan di kepalanya. Artinya tekanan hidup ataupun tekanan dari macam-macam yang sehingga otak itu bekerja. Enggak, biasanya bukan dari situ, dari bahan kimia yang masuk. Bahan kimia itu lewat makanan, minuman, dan segala macam. Jadi kalau stres karena pikiran segala macam, Itu fungsi. tidak menyebabkan kanker. Dan satu yang namanya DNA itu kan perubahannya bisa macam-macam. Biasanya dari gelombang elektromagnet, bisa dari ultraviolet, dari segala macam bahan kimia. Itulah, itu makanya kan selama ini selalu dicari tuh bahan-bahan yang namanya karsinogenik. Jadi barang-barang yang bisa bikin kanker. Nah itu yang harus dihindari. Dan satu lagi, kita bisa memperkecil resiko kanker dengan kita punya vitamin D yang cukup. Makan sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau. Dan mengurangi proses food, kurangin gula. Oke, jadi barang-barang yang kayak tadi dokter bilang karsinogenik ya dok ya, itu kebanyakan ada di makanan olahan. Ya. Semakin panjang rantai olahannya, semakin banyak. Ya. Makanan awetan? Ya sama. Udah makanan awetan udah pasti dikasih pengawet, apa lah. Nah, pengawetnya itu yang kemungkinan banyak bisa menimbulkan kanker. Jadi contoh nih dok, kita bikin sarden kan dokter tahu makrel atau sarden itu kan pengolahannya kan sangat pendek. Ya. Cuman dipanasin, direbus, dikasih saus. Saus sardennya tadi dok, dikalengin deh. Itu kan sebenarnya pendek. Yakin. Nah, Yakin. Emang kamu pernah lihat? Pernah nonton di YouTube cara bikin gini. Pernah nonton di TV itu apa si Unyil lagi masuk ke pabrik ini, gitu kan? Nah, itu pendek. Nah, lah, ini contoh nih dok. Dokter tahu ham. Dia tahu ham. Itu kan daging olahan. Ya. Tapi kan dia tidak diapa-apain, cuman diasap doang dok. Paling kasih garam kali ya. Itu gimana menurut dokter? Termasuk makanan proses yang panjang atau pendek? Itu termasuk proses food, tapi ya prosesnya nggak terlalu panjang. Cuman itu daging merah. Ya, tapi itu tidak terlalu panjang. Tapi kalau mesti dipilih antara itu sama daging langsung yang masih segar, ya mendingan daging segar langsung dimasak, Ricky. Itu kan lebih resikonya, jadi kontaminannya lebih dikit. Termasuk daging CI. Iya. Daging CI enak tuh dok. Daging CI dok. Itu bukan proses ya. Bukan, itu sih makanan langsung diasepin sama seperti sate, gitu kan ya. Oke, jadi nasihat dokter kita kurangin makanan olahan, beli yang fresh kebanyakan ya. Oke, ya udah lumayan dok otak saya. Artinya kan kalau nanti ditanya ada orang, ini saya kanker nih, bisa diobatin nggak?
Ya bisa, tapi ke dokter dulu gitu kan ya. Iya, ke dokter dulu. Jangan tanya saya. Karena begini ya, itu yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Hmm. Yang namanya kanker itu kanker jenis ini obatnya ini, kanker jenis ini obatnya siapa itu tuh beda-beda. Jadi jangan main asal-asalan aja. Kadang-kadang orang suka begitu kanker, wah stres, putus asa. Dia belilah macam-macam obat. Beli tali buat gantung diri. Apalah. Enggak, seringkali itu kan banyak yang jual apa misalnya seperti kayak jahe merah kayak apalah apa segala macam yang kita itu yang tadi saya tanya sama dokter, kita nggak tahu itu benar-benar ada efeknya apa nggak tahu. Mendingan kalau udah tanya ke dokter bilang begini ya itu ya tanya ke dokter lah. Karena yang gitu kan karena daripada dia mulai cari-cari yang lain yang tidak pasti kemudian akhirnya sudah menjadi kronis baru ke dokter ya terlambat. Karena gini kadang-kadang yang suka yang paling masalah adalah deny. Saya punya teman ya. Teman saya ini dokter loh. Dokter spesialis kulit bahkan. Iya, itu termasuk kulit katanya bisa ada kanker kulit. Ada. Nah, terus dokter teman kulit. Teman itu spesialis kulit karena ada benjolan sedikit di payudaranya. Cewek nih, Dok? Cewek. Oke. Terus? Sebenarnya sebagai dokter dia tahu yang kayak begitu lo mesti ke dokter dong. Tapi deny. Enggak lah bisul biasa. Dia nggak tahu dia berobat ke alternatif bla 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 akhirnya begitu. Berapa lama kemudian saya datengin ke rumahnya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong aja udah nggak bisa. Udah nyerang otak. Sebegitu kejamnya tuh sih kanker. Enggak maksudnya saya. Ya itu terjadi artinya karena jangan sok yakin deh ya. Kalau belum dilakukan analisa mendalam dok ya. Iya mendingan ya walaupun dokter ya dokter. Tapi kan bukan keahliannya. Ya mau ya pergilah ke dokter lain gitu loh. Nggak mau gitu. Mungkin malu atau apa begitu datangin aduh saya udah komunikasi udah nggak bisa artinya udah kena ke otak ya mau diapain nggak lama kemudian meninggal teman sesama aktivis tuh adik kelas 1 tahun di bawah saya sedih banget jadi maksudnya ya kenapa sampai begitu gitu iya sebagai dokter kan mestinya ya, jadi artinya dokter sendiri pun ya. begitu karena dia lebih baik ya enggak lah kalau kayak gitu kan resiko gini ini kan enggak lah bisul lah kayak gitu tapi sampai segitunya gitu loh terlambat ya sih kan kalau anak sekolahan kalau kena kanker dia ketemu orang tuanya sembuh dok ya kan dia minta aja duit sama orang tuanya kantongnya udah nggak kering lagi nggak tapi itu menarik buat saya artinya seorang dokter pun itu kadang-kadang juga menganggap sepele temuannya yang udah diperkirakan bisa aja tuh kanker ya. Nah, ada satu Frankie, ini satu hal nih ya. Nih teman saya cerita nih, teman saya nih, dia gitu. Jadi gini, ada orang kena sakit kanker, kanker emang benar-benar kanker gitu di rumah dokter. Ini bukan dokter tapi ya, yang bukan awam dia biasa pergi ke ya? dokter, dokternya bilang, saya punya obat nih, tapi obat ini belum diuji secara kedokteran. Tapi obat ini efektif, manjur secara teoritis begini. Kamu mau nggak coba obat ini? Oke, kata si pasiennya. Kamu percaya sama saya? Percaya. Kasih obat itu. Kankernya dari gede, dia mengecil, Frankie. Mengecil. Ya udah, seneng dong pasiennya. Pasiennya percaya sama dokternya. Terus kemudian di TV ada berita. Pasiennya ini dengar. Di luaran tuh ada beberapa metode yang dikatakan sangat efektif terhadap kanker begini. Sebenarnya kalau menurut ini kedokteran itu dia tidak efektif begini. Yang diomongin tuh soal terapi si dokter tadi itu. Terus dia timbul keraguan sama dokter. Itu kan yang dikasih ke gue. Berarti kan efektif ya. Nggak lama kemudian kankernya jadi gede lagi. Membesar lagi. Nah, ini datang ke dokternya. Dok, saya dengar tuh gini-gini. Dokter bilang, dok kenapa jadi begini katanya. Ya saya dengar begitu gini. Dokternya ngomong gini. Kamu berobat ke saya, kamu percaya sama saya apa percaya sama TV katanya. Dia percaya sama dokter. Kankernya kecil lagi. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kankernya kok bisa begitu? Nah ini sebenarnya semua orang ngalamin dok. Saya bilang kejadian ini semua orang ngalamin. Jadi penyakit itu sumbernya tuh di otak kita. Kadang-kadang kita bisa saja itu yang tadi cerita si teman dokter yang dokter itu bisa saja dia beranggapan bahwa ini bukan dokter, tetapi dia ragu. Kenapa saya bilang ragu? Kalau misalnya dia udah anggap ini bukan kanker, udah aja bles, jangan anggap kanker.
maka bisa saja si otak tuh merintahin pakai T-selnya tuh dok ngebunuh dia. Tapi dia ragu karena dia masih melakukan pengobatan ke tempat lain. Itu menurut saya dok ya. Ini kan teorinya Franky gitu artinya. Nah, sekarang yang tadi ini kenapa kanker bisa gede bisa kecil? Ya pada saat dia ada sugesti dari otaknya dia, maka si T-selnya tadi neken ke sini. Dan orangnya kan nggak jelek kondisinya. Tapi pada waktu dia istilahnya dia ngelihat yang kayak tadi stres lagi. Berita dia stres. Begitu stres keluar kortison. Nah, kan tahu nggak gitu. kortison itu adalah hormon stres. Hormon stres itu salah satu efek sampingnya adalah dia menekan kekebalan. Dia menekan sel T-nya. Sel T-nya nggak bisa berfungsi untuk ngancurin sel tumor. Jadi saya udah bisa ya dok jelasin dok ya lumayan. Makanya di negara-negara Amerika segala macam tuh di dalam pengobatan orang-orang kanker segala macam mereka tuh ada juga salah satu terapi tambahan ada dengan musik terapi, Franky. Ada teman saya dokter, dia sekolahin anaknya soal gituan musik terapi. Jadi orang yang kayak gitu disugesti, didengarin lagu-lagu yang enak dan segala macam supaya dia stresnya berkurang dan kemudian sel T-nya itu bisa bangkit dan kemudian menyerang kankernya tadi. Penyembuhannya jauh lebih bagus. Itu juga yang menerangkan kenapa ada beberapa orang yang sakit kanker, dia mempercayakan diri, dia pergi ke pengobat atau pergi ke pastor atau ke siapapun, minta didoain, dia begitu percaya gitu-gitu, kemudian dia bisa sembuh. Karena kenapa? Itu masalah soal sel T-nya bisa berfungsi atau enggak tergantung dari lingkungan hormon tadi. Jadi artinya apa? Pikiran sangat berpengaruh. Seorang dokter kalau punya kanker, pasien kanker, dia bisa tahu pasiennya akan hidup apa enggak. Dari pola pikir si pasien itu. Kalau pasien dia bilang, gua nggak mau mati gara-gara kanker ini, gua pasti survive, gua akan melawan. Dan bahkan dia beberapa tuh mereka barangkali ya bermeditasi atau apa, membayangkan sel-sel T-nya dia itu menghancurkan tumornya itu dan tumornya bisa hilang sendiri, Franky. Saya punya satu orang yang ada kanker mulut, nggak bisa ngomong segala macam. Kata dokter 2 bulan lagi mati katanya. 2 bulan lagi mati. Bukan bener, diobatin apa aja juga udah nggak bisa. Dia jual rumah, dia apa segala macam. Dia pergi jalan-jalan, Franky. Jalan-jalan setengah tahun kemudian dia balik dengan kankernya udah hilang dan dia tuh sudah sehat kembali. Dan udah punya duit lagi dok. Ya, nah tapi artinya apa? Sebenarnya badan kita tuh bisa ngelawan karena itu adalah sebenarnya sel kita sendiri yang error tidak mau dikontrol. Tapi kita punya serdadu di dalam yang kalau kita perkuat, kalau kita dengan pakai kepercayaan dan segala macam, itu bisa menghantam itu dan itu bisa sembuh. Tapi pada saat seorang pasien itu bilang, ya gua kena kanker, gua mati nih, gua mati bener Bangke. Karena pada saat dia stres begitu, kortison keluar, kortison dengan kekebalan, tumornya berkembang biak. Nah, ini pengalaman pribadi saya dok. Dokter tahu kalau udah sampai titik tertentu di mana penyakit yang saya derita itu kadang-kadang sulit untuk dicari obatnya. Apa yang saya kerjain dok? Kebetulan saya setiap bulan tuh kalau ada kesempatan Tuhan kasih izin, saya ke Sendang Sono, saya bawa tuh obat air Sendang Sono. Saya minum, hilang semua penyakitnya dok. Jadi makanya saya bilang itu di sini kita pengaruh dok ya. Nah, ini barusan nih yang kemarin saya agak susah jalankan ya karena HNP kan. Tiap malam saya minumin. Sekarang lumayan dok. Ya artinya di samping saya usaha dengan berbagai macam latihan, yaitu pakai air tadi. Dan tapi saya percaya si air Sendang Sono tadi tuh buat saya lebih efektif. Yang lainnya tuh penunjang. Konyol banget saya cara berpikir terbalik ya. Jangan banyak yang kayak gitu, Franky. Kesian dokter. Enggak, saya enggak meniadakan dokter. Jadi gini, nah ini saya berteori lagi dok. Jadi kalau kita dengan obat itu adalah metode kita yang mengakibatkan kesembuhan dalam waktu cepat. Ya, tetapi kan kita selalu minta sama Tuhan nih dok ya.
kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita, saya jadi kayak pastor dok ya. Kadang-kadang Tuhan itu bisa memberikan kepada kita penyembuhan dengan berbagai cara. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Intinya adalah kita minta sama bos gede di atas. Gitu. Nanti dikasih kok, kalau kita percaya. Gitu. Ya, nanti Romo-Romo jangan tersinggung kalau saya kasih seperti ini. Oke. Ya itu dok, saya pribadi kalau itu. Tapi intinya saya mau kasih tahu ke orang-orang yang memang nanti itu, bahwa nggak usah terlalu dipusingin. Kanker itu bisa kita sembuhkan. Kan intinya gitu dok ya. Ya ada satu kawan juga nih, contoh lagi nih dok. Satu contoh kawan disebutin kena kanker paru-paru. Awalnya saya melihat beliau ini sudah kurang tenaga lagi. Tapi kemudian dia mendapatkan kekuatan karena ternyata dia menemukan, dikasih tahu ada obat. Artinya kalau teori saya, penguatan badan ini ditunjang dengan pikiran, semangat tadi dok. Ya kan? Si obat ini kan kayak tadi saya bilang, dokter itu kan membantu dalam hal mempercepat. Tapi sebenarnya badan juga atau si otak ini mempunyai kemampuan untuk self recovery ya kan dok ya? Ya. Nah. Jadi teori saya lumayan dok ya. Gitu. Walaupun ya saya supir akap. Ya, tapi trayeknya itu dok, tiap bulan trayek saya Jakarta Muntilan dok. Oke dokter Jaya, jadi ada yang dokter mau tambahin lagi dok terhadap kanker ini, jadi nggak usah terlalu ngeri lah intinya ya, dok ya. Dan berobatlah ke orang yang memang ahlinya gitu loh. Oh iya, dokter kanker ada nggak sih? Ada. Namanya khusus dokter kanker, spesialisnya. Kanker itu ada di mana-mana, maka spesialisnya pun ada di mana-mana. THT ada bagian onkologi. Onkologi namanya. Onkologi itu ilmu kanker. Di kebidanan ada onkologi. Jadi arti gini dok, kalau saya mencoba untuk melakukan suatu urutan secara medis penyembuhan ini dok ya, datang ke dokter, bisa saja kita dokter umum dulu dok ya. Dokter umum kan dia lebih tahu, nanti diarahkannya kepada dokter spesialis mana. Ya kanker liver misalnya, kasih penyakit dalam. Nah gitu. Kanker nasofaring, kasih ke dokter THT gitu loh. Kanker serviks, kasih ke dokter kebidanan. Semua ahli kanker semua. Ada ahli, jadi dokter udah ngambil spesialis, dia ngambil lagi bagian kanker. Jangan sampai kita curiganya kanker serviks, tapi datangnya ke spesialis paru-paru gitu dok ya. Ya. Salah kaprah kan? Ya. Ya itu, jadi artinya mendingan pertama ke dokter umum dulu ya. Karena dokter umum ini yang nantinya dia akan lebih tahu mengarahkan kepada spesialis mana, apakah ini benar kanker atau penyakit lain. Ya. Gitu. Jangan ngobatin sendiri. Ya. Nah, Oke dok. Thank you banget. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.